ada kendala nggak tadi kesini? Gerimisnya sih tadi di atas hari, jadi ada basah. Iya, soalnya kan janjinya kemarin tapi gue bisanya hari ini. Ya, perkiraannya hari ini hujan sih, jadinya basah-basahan sih. Oke, jadi alhamdulillah ya ada peluang saya. Iya. Jadi sebelum sesi konseling ini langsung, saya kan mau ngejelasin nih tujuan saya buat konseling buat apa. Jadi kan kemarin aku ngirimin angket ya ke kelas Mbak. Jadi satu kelas itu kan disuruh milih dari teman yang ada sudah sama orang. Tapi Mbak itu termasuk yang nggak terpilih gitu. Jadi apa yang aku misalnya dari sini dulu, mungkin saya pilih Mbak dari konseling. Jadi sebelum masuk ke sesi konseling, saya mau jelasin asas-asasnya BK nih. Jadi kan yang pertama ada asas keterbukaan. Jadi semoga dalam sesi konseling ini Mbak bisa terbuka sama saya dengan jujur dan gak ada yang ditutup-tutupi gitu, bisa terbuka. Terus yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi aku kan konseling Mbak ini nih ya karena ada tugas gitu ya, Mbak sukarela kan membantu saya. Ya, Mbak sukarela kan di konseling. Jadi terus yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Jadi kalau misalnya konseling ke saya jangan takut kalau misalnya Mbak bakalan bocorkan pengalaman saya. Ngerti ya Mbak? Jadi ya seperti yang saya bilang sebelumnya kan saya udah bisa angket tuh, dan saya udah bilang kalau misalnya Mbak Adel ini tadi bisa ketanya. Jadi sebelumnya Mbak Adel ini jelas ada teman deket ya? sebenarnya ada, cuman emang akhir-akhir ini pada menjauh sih kayak dari Allah. Kalau boleh tahu menurut Mbak ada masalah apa ya? Jujur aku juga masih bingung, kayak masih mikir-mikir juga apa aku ada salah, atau kayak emang mereka berdua sendiri sama aku. Kalau boleh tahu, boleh ceritain nggak sih lebih banyak tentang pengalaman Mbak sama teman-teman Mbak yang ada di kelas sekarang? Kalau sama teman-teman di kelas sih ada yang deket ada yang nggak deket ya, cuman yang deket sama aku akhir-akhir ini tuh emang jarang ngobrol sama aku. Kayak kalau ngobrol tuh nggak pernah ngajak lagi. Terus kalau aku nyamperin juga kayak mereka nggak pernah ngajak aku. Terus masih ada. Terus sih itu aja. Jadi kalau menurut kamu itu merasa diabaikan gitu ya? Jadi kamu bertanya-tanya nih kamu salah apa gitu. Kamu udah ada interaksi belum sama mereka? Ada, tapi ini bisa disebut interaksi apa enggak, tapi ya samping-sampingan, tapi ya nggak ada mau kalau sama lain gitu, karena emang jadinya canggung aja kan. Ya mereka juga nggak ngajak aku ngobrol, jadi aku juga nggak ngomong apa-apa dong, kayak bingung mau mulai gimana juga. Jadi berarti merasa kalau misalnya teman-teman Mbak itu nggak terlalu peduli sama Mbak dan nggak menghargai Mbak gitu ya. Dan itu membuat Mbak merasa rendah diri atau insecure. Iya, karena dari awal juga sama mereka tuh aku agak minder sih, makanya aku mungkin karena aku ngejauh kali ya. Kalau ngejauh, mereka itu ngejauh, jadi sama-sama asing aja dia ngomong apa. Jadi Mbak merasa insecure atau enggak? Ya, Ketika Mbak mengatakan Mbak insecure, apa sebenarnya yang Mbak rasakan dan apa yang Mbak pikirkan tentang diri Mbak?
lagi main tuh mereka lagi ngobrol-ngobrol, aku juga nggak tahu apa yang mereka obrolin. Terus pas main juga ngerasa kayak mereka tuh lebih baik dari aku, kayak temen-temennya banyak, kalau aku kan nggak ada temen gitu, cuma mereka doang. Ngapain aja gitu. Sebelumnya dari masa lalu, misalnya dari SD SMP gitu, mbak pernah nggak sih punya teman yang benar-benar teman gitu, mbak percaya satu orang aja? Ada, tapi sekarang udah nggak ada sih, kayak udah asing juga sama kayak ini. Jadi mbak merasa mbak diabaikan gitu. Terus mbak juga bertanya-tanya apakah ini salah mbak atau salah teman mbak, karena mbak merasa beda mbak nggak yang mbak. Jadi gimana merasa diabaikan, terus mbak tuh merasa insecure ya. Kalau boleh saya saran, mbak ini sebelumnya kan udah pernah ngajak mereka ngobrol kan? Tapi mbak pernah nggak sih nanya salah iba itu di mana? Belum. Jadi itu kakak saya bisa dari dulu ya masalahnya apa. Mungkin mbaknya kurang lebih sama mereka gitu. Jadi preferensi juga. Jadi mbak masih diabaikan. Padahal mereka itu sebenarnya pengen ngajak mbak, tapi mbaknya yang saran saya bisa ya diomongin dulu aja, banyak orang maksudnya diomongin gitu. Terus ya untuk ke depan kita coba cari cara buat orang biar bisa bicara kayak diri untuk teman sama mereka ya nggak merasa mbak rendah diri lah gitu ya. Mbak itu sama mereka ya, itu kan ya kita nih istilahnya Gen Z lah gitu kan. Jadi harus sama-sama ngerti lah hasilnya tentang keadaan sekarang, terus ya tentang bakalan tren lah zaman sekarang, mungkin nggak bisa ikutin gitu ya. Nggak juga terus ya gimana menurut mbak? Iya sih, kayak mungkin aku juga baru sadar tadi ternyata emang dia, akunya juga yang nggak nyoba buat deket sama mereka, maksudnya kayak nggak ngikutin apa yang mereka suka gitu loh. Maksudnya nggak pernah penasaran atau apa gitu, kayak diem aja gitu. Gimana mbak perasaannya setelah konseling dengan saya? Jadi udah pencerahan sih, soalnya kan kemarin tuh overthinkingin diri sendiri. Terus tadi mbak bilang kayak coba diomongin sama mereka aja, jangan langsung pikirin diri sendiri kan. Ya apa sih, Itu yang bikin kita insecure sih sebenarnya. iya. Oke. Jadi mbak udah merasa udah tanya ya. Jadi ya itu harus diomongin dulu. Terus terima kasih ya udah terbuka sama saya. Saya senang bisa bantu mbak. Aku izin pamit ya kak, makasih juga buat hari ini. Jadi aku izin pamit. Makasih ya kak Adel Ya, Sudah makasih sampai banyak kak. ya, aku antar ke depan ya. Ya.